Saat sahabatnya hendak membayar semua belanjaan, tiba-tiba ia meminta melihat boneka beruang yang pernah ia berikan kepada Sumiati. Boneka itu bukan sekadar hadiah, melainkan alat untuk memindahkan keberuntungan dan uang milik Sumiati. Tanpa ragu, Sumiati menyerahkan tasnya. Namun saat kotak hadiah dibuka, sahabatnya langsung terkejut. Di dalamnya tidak ada boneka beruang, hanya sebuah mainan lelucon. Wajahnya seketika berubah. Melihat itu, kekasih Sumiati langsung memarahinya. Ia menuduh Sumiati sengaja menakut-nakuti sahabatnya dan memintanya segera meminta maaf. Namun Sumiati tahu, sahabatnya bukan takut pada mainan itu, melainkan panik karena boneka aslinya sudah ditukar. Dengan begitu, rencananya untuk mengambil keberuntungan dan uang Sumiati pun gagal. Meski begitu, Sumiati tidak membongkarnya. Ia hanya berkata santai bahwa bahkan anak usia 3 tahun pun tidak akan takut dengan mainan seperti itu, dan ia hanya bercanda. Namun rekan-rekan mereka justru memanfaatkan kesempatan itu untuk membela sahabatnya. Mereka terus menyalahkan Sumiati tanpa henti, mengatakan bahwa sahabatnya sudah baik mengajak liburan dan menanggung biaya, tetapi Sumiati malah bersikap buruk. Mereka menyebutnya pelit dan tidak tahu diri. Sumiati tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak membeli apapun di toko itu. Justru rekan-rekannya dan kekasihnya yang membeli banyak barang mewah. Siapa yang sebenarnya memanfaatkan keadaan sudah sangat jelas. Mendengar itu, semua langsung terdiam. Sahabatnya menahan amarah dan berpura-pura tidak masalah. Namun ia kembali bertanya di mana boneka itu. Ia meminta Sumiati menunjukkannya sekarang juga. Sumiati berbohong. Dengan tenang, ia mengatakan boneka itu ditinggalkan di kantor karena takut hilang, mengingat itu adalah simbol persahabatan mereka. Mendengar itu, sahabatnya benar-benar terpukul. Ia langsung menuduh Sumiati sengaja menipunya. Namun Sumiati tetap bersikap polos, seolah tidak mengerti maksudnya. Ia bahkan balik bertanya, mengapa harus melihat boneka sekarang? Dan apakah ia tidak bisa membayar tanpa itu? Sahabatnya mulai gelisah, tetapi rekan-rekan mereka kembali membela. Mereka yakin sahabatnya adalah putri orang kaya, tidak mungkin tidak mampu membayar. Mereka mengira ia hanya kesal karena boneka itu tidak dibawa. Melihat situasi itu, Sumiati berpura-pura meminta maaf dan berjanji akan membawa boneka itu nanti. Namun ia mengingatkan bahwa sekarang mereka harus segera membayar, karena masih ada rencana lain. Tanpa menunggu, Sumiati langsung memanggil pelayan untuk menghitung tagihan. Sahabatnya panik dan mencoba menghentikannya. Tetapi Sumiati dengan tenang bertanya apakah ia tidak punya uang dan ingin menghindari pembayaran. Pelayan pun datang dan mengatakan bahwa struk sudah disiapkan sesuai permintaan sahabatnya. Ia juga menegaskan bahwa toko bebas pajak tersebut tidak menerima pengembalian barang. Rekan-rekan mereka langsung memarahi pelayan, menyebutnya tidak sopan. Mereka membanggakan sahabat itu sebagai anak pemilik grup besar, bahkan bisa membeli seluruh toko. Didorong oleh situasi, mereka mendesak sahabatnya untuk segera membayar, yakin bahwa nanti ia tetap bisa mengambil uang Sumiati. Dengan terpaksa, sahabat itu mengeluarkan kartu kreditnya. Namun pelayan tiba-tiba mempertanyakan identitasnya. Ia mengatakan toko ini justru milik grup tersebut, tetapi ia tidak pernah mendengar bahwa ketua grup memiliki seorang anak perempuan. Ucapan itu membuat suasana menjadi canggung. Namun, rekan-rekan mereka tetap membela, mengatakan pelayan tidak mungkin tahu urusan keluarga pemilik. Pelayan akhirnya meminta maaf dan mengatakan karena nilai belanja mereka besar, akan ada hadiah tambahan. Semua langsung kembali senang dan memuji sahabat itu. Mereka merasa beruntung bisa bepergian bersamanya. Sementara itu, sahabat Sumiati mulai sedikit lega. Ia merasa rencananya tetap aman. Ia bahkan sudah bersiap sejak awal, berpura-pura menjadi orang kaya dan mengajukan kartu kredit sebelumnya. Namun tepat di saat itu, pelayan berlari kembali dengan wajah panik. Ia mengatakan bahwa kartu tersebut tidak dapat menutupi jumlah pembayaran.